Ini buku tentang apa sih? Buku The Power of Now karya Eckhart Tolle adalah sebuah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang arti penting dari kehadiran saat ini. Buku ini membahas mengenai konsep kehadiran saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat membantu kita untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul The Power of Now by Eckhart Tolle. Ini buku tentang apa sih? Buku The Power of Now karya Eckhart Tolle adalah sebuah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang arti penting dari kehadiran saat ini. Buku ini membahas mengenai konsep kehadiran saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat membantu kita untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Eckhart Tolle mengajarkan bahwa kebanyakan dari kita cenderung hidup dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan yang mengakibatkan kita kehilangan momen sekarang dan menghindari kebahagiaan yang bisa kita nikmati saat ini. Dalam buku ini, Tolle menjelaskan bagaimana kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih sadar akan kehadiran saat ini dan mengakses kekuatan dalam diri kita untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Tolle menggambarkan keadaan pikiran dan emosi kita sebagai ego. Ia menunjukkan bagaimana ego kita dapat membuat kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu dan bagaimana kehadiran saat ini dapat membantu kita melepaskan diri kita dari kontrol ego dan meraih kedamaian batin. Siapa sih penulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Eckhart Tolle yang lahir di tahun 1948 pada bulan Februari dan tanggal 16. Dia lahir di Jerman dan merupakan lulusan dari The University of London dan bekerja di Cambridge University. Pada usia 13 tahun, dia pindah ke Spanyol untuk tinggal bersama ayahnya. Dia tidak memiliki sekolah formal di Spanyol. Ia mulai belajar sastra, astronomi, dan bahasa di rumah. Pada usia 15 tahun, dia membaca buku yang ditulis oleh penyiar mistik Jerman, Joseph Anton Seidenfraken, yang sangat mempengaruhinya. Pada usia 19 tahun, dia pindah ke London. Dia mengajar bahasa Jerman dan Spanyol untuk waktu yang singkat. Dia bermasalah depresi dan akhirnya dia berhenti mengajar. Tolle terdaftar di University of London untuk mempelajari sastra, filsafat, dan psikologi. Dan di usianya yang ke-29 tahun, ia mengalami sebuah transformasi spiritual yang mendalam dan benar-benar melenyapkan identitas dirinya yang lama dan mengubah arah hidupnya secara radikal. Dan saat ini, ia berkarya sebagai seorang penasihat dan guru spiritual. Setelah mencapai kebangkitan spiritual, dia berhenti belajar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di sebuah taman di Russell Square, London, dan dalam keadaan bahagia, dia mengubah nama depannya menjadi Eckhart. Sebagai tanda penghormatan terhadap filsuf Jerman, Meister Eckhart, dia tinggal di beberapa biara Buddha dan menjalani kehidupan yang sederhana. Ketika teman-temannya mendekatinya untuk meminta bimbingan, Tolle mulai bekerja sebagai pembimbing spiritual dan konselor. Secara umum, ada 4 pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari buku The Power of Now oleh Eckhart Tolle ini, yaitu kehadiran saat ini adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Di bagian pertama ini menekankan betapa pentingnya kita untuk hidup dalam kehadiran saat ini. Karena kita seringkali terjebak dalam memori masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, yang akhirnya membuat kita kehilangan momen sekarang dan mengalami kecemasan dan ketakutan. Dalam buku ini, Tolle mengajarkan bagaimana kita bisa membangun kesadaran tentang kehadiran saat ini yang dapat membantu kita menemukan kebahagiaan batin dan juga kedamaian. Bagian kedua adalah ego dapat menghambat kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Tolle menjelaskan bagaimana ego kita atau identitas diri kita yang dibentuk oleh pikiran dan emosi dapat menghambat kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Ego sering membuat kita terjebak dalam kekhawatiran, kecemasan, atau keinginan yang tidak perlu yang membuat kita merasa tidak puas dan tidak bahagia. Dalam buku ini, Tolle mengajarkan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari pengaruh ego dan menemukan kebahagiaan batin. Bagian ketiga adalah perubahan batin yang sebenarnya dimulai dari kesadaran diri. Bagian ini menekankan bahwa perubahan batin yang sebenarnya dimulai dari kesadaran diri. Tolle mengajarkan bahwa kita harus memahami pikiran dan emosi kita dengan baik, mengenali pola negatif yang mungkin kita miliki, dan belajar melepaskan diri dari pikiran dan emosi tersebut. Hal ini akan membantu kita untuk hidup dengan lebih sadar dan mencapai kedamaian batin yang lebih besar. Bagian keempat yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah adanya latihan kesadaran diri sebagai kunci untuk mencapai kehadiran saat ini. Buku ini memberikan banyak latihan praktis untuk membantu kita mencapai kesadaran diri dan kehadiran saat ini. Tolle mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan pernapasan, meditasi, atau perhatian pada tubuh kita sendiri untuk membangun kesadaran diri.
Latihan-latihan ini dapat membantu kita mengatasi stres, kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan mencapai kedamaian batin. Kesimpulannya, buku ini itu sangat mudah dipahami dan ditulis dengan bahasa yang sederhana namun tetap mengandung ide-ide yang mendalam dan berharga. Toleh memberikan banyak contoh dan latihan praktis yang dapat membantu kita untuk meraih kehadiran saat ini dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya bisa membantu kita mengatasi masalah sulit dan hidup lebih bahagia. Secara keseluruhan, buku The Power of Now adalah sebuah buku yang bermanfaat bagi siapa saja yang mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Buku ini sangat disarankan untuk dibaca oleh rekan-rekan pembaca yang ingin mengembangkan kesadaran diri dan meningkatkan kualitas hidup kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dah.